Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita Merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang urban legend dari negara Jepang. Dan ini merupakan sesosok hantu yang mana semasa hidupnya itu dia adalah Jogan, tapi budrek. Kenapa kok budrek? Karena dia ini sering diikutin sama ciwi-ciwi guys, cewek-cewek. Biasanya kan kalau kita diikuti cewek-cewek seneng ya. Ini malah budrek. Apa ya budrek itu? Risih. Dia risih guys. Ya tapi kalau dipikir-pikir ya risih sih. Soalnya si cewek-cewek ini kayak neror gitu loh. Ngikutin terus sampai rumahnya. Jadi mungkin saking gantengnya dia pas masih hidup, jadi cewek-cewek itu tergila-gila. Membuat si Jogan ini nggak nyaman, dia hidupnya nggak tenang. Tapi ini bukan Jogan Yuteno. Bukan Jogan Yuteno, tapi yang satu ini namanya adalah Akamanto. Dan kita yakin banget pasti beberapa di antara kalian tahu tentang urban legend yang satu ini. Udah nggak asing lagi lah ya. Tapi tunggu dulu sebelum kita masuk ke pembahasannya, tonton juga video-video kita yang lain yang nggak kalah serunya. Kalian langsung bisa klik kartu yang ada di sini atau nanti di video akhir guys, pas video ini selesai. Terus juga kalau kalian ada ide-ide buat Spooktober, ide-ide yang creepy lainnya lagi yang mungkin apa gitu, kalian boleh banget share ide kalian di bawah. Nanti kita akan pertimbangkan dan kita bahas guys. Yang pasti di Spooktober ini kita akan upload 3 kali seminggu, Senin, Kamis, dan Sabtu. Pantengin aja terus guys, jam 5 sore. Oke, daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita seram tentang Akamanto. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Akamanto. Nah, usut Akamanto ini berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang guys, yaitu aka dan mantoru. Kalau aka itu artinya merah dan mantoru itu artinya mantel atau jubah. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut red cloak, red celowak guys. Mohon maaf kalau kita salah sebutnya ya guys ya. Dan biasa juga dikenal dengan red mantle, red vest, atau juga red cape, jubah merah atau hoodie merah. Ini ngingetin sama itu loh yang di Squid Game. Orang-orangnya itu kan pakai merah-merah jubah gitu kan. Cuman ini jubahnya lebih itu guys, lebih ribet gitu, lebih panjang gede kayak jas hujan gitu. Iya, bener-bener. Konon versi pertama kali cerita ini dibuat pada tahun 1930-an. Lebih dari 70 tahun yang lalu penampilannya berubah, mulai dari mengenakan jaket kimono pendek nggak berlengan menjadi jubah atau mantel merah panjang karena terjadinya perubahan leksikon Jepang dalam beberapa tahun terakhir guys. Dan ini dia kisah Akamanto dari salah satu versinya guys. Usutnya sesuai dengan namanya, Akamanto ini diceritakan sebagai hantu berwujud pria yang mana dia ini pakai jubah merah dan pakai topeng untuk nutupin wajahnya guys. Dia malu. Bukan tanpa alasan, konon si Akamanto ini nutupin wajahnya karena semasa hidupnya dia ini terlalu tampan guys. Babang tampan, Jogan. Dan karena itulah, karena penampilannya ini sangat-sangat perfect, ganteng banget, dia ini merasa risih, merasa terganggu karena sering diikuti sama penggemar-penggemarnya guys, yang kebanyakan adalah para ciwi-ciwi, wanita-wanita. Ya pada intinya dia jadi nggak tenang gitu guys. Terusik gitu ya. Terusik. Kalau ngikutinnya mah dalam batas wajar mungkin nggak apa-apa ya guys ya. Ini kayak bener-bener tergila-gila gitu karena ya saking gitu loh guys. Kayak Tomingse. Tahu Tomingse gak? Itu mirip-mirip Lee Min Ho guys. Tapi karena emosinya ini masih labil, pada akhirnya itu justru malah membuatnya mengalami gangguan jiwa guys. Iya, balik lagi toh, merasa terusik, terganggu, tertekan karena ya nggak nyaman gitu loh. Apalagi emosinya masih labil, nah auto guys. Dan hal itulah yang kemudian menjadi cikal bakal jiwa-jiwa gelap di dalam dirinya. Jiwa psikonya mulai tumbuh. Ini ngapa sih ganggu aku? Soalnya itu harus disingkirkan gitu loh guys. Dan konon sejak saat itu dia ini dikabarkan suka menculik dan membunuh wanita-wanita secara sadis. Dan sejak saat itulah dia menghilang dari kejaran polisi menjadi buronan. Dia buron, wanted. Kalau nemu orang ini dikasih reward. Apa rewardnya?
ketan. Di Jepang ada ketan. Usutnya usut, bertahun-tahun kemudian dia ini muncul sebagai hantu, sebagai penunggu toilet para ciwi-ciwi guys. Ini mengingatkan kita sama hantu Mr. Gepeng. Iya. Yang anunya juga di toilet. Cuman si Mr. Gepeng ini baik guys. Dia kalau kita ada ritual apa dia ngasih duit. Kalau Akamanto ini, wah ini ngeri nih guys. Bahaya ini. Ini ya ada sedikit Squid Game-nya. Cuma dia gak dapet apa-apa. Dung 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 dung. Konon si Akamanto ini sering muncul di toilet wanita di bilik terakhir. Jadi di kamar mandi yang terakhir gitu. Pojok-pojokan. In the corner. Dan biasanya ketika si hantu Akamanto ini muncul, dia akan mengeluarkan suara-suara yang bisa dibilang misterius ya guys ya. Dan suaranya itu berupa kata-kata guys. Jadi si Akamanto ini bilang gini, mau kertas merah atau biru. Jadi dia menawarkan kertas. Nah ini guys, ini ngeri banget. Kalau si korbannya itu memilih kertas merah, warna merah, maka korbannya itu yang milih itu tadi langsung dibunuh dan bersimbah darah. Dan kalau korbannya itu milih warna biru, maka si korbannya itu akan dicekik sampai membiru karena kesulitan bernapas. Ini benar-benar sadis. Tapi bang, kalau kita milih warna lain gimana? Misal kuning, hijau, coklat, hitam, ya tetap aja guys. Kalian mau milih warna apa aja selain merah dan biru, kalian tetap nggak akan bisa lolos. Karena konon si Akamanto ini akan menyeret kalian, menyeret korbannya itu ikut sama dia ke dunia arwah atau ke dunia roh, dan kalian nggak bisa balik. Permanen ya. Iya, intinya suruh nemenin dia di sana. Dan kalau kalian pengen selamat, satu-satunya cara biar selamat, kalian harus jawabnya enggak pengen kertas, tidak perlu kertas. Aku enggak butuh kertas, nanti niscaya aman, insya Allah. Usutnya usut, Akamanto ini pernah membuat suatu kasus pembunuhan yang aneh dan sadis di Jepang. Dan waktu itu korbannya adalah seorang polwan atau polisi wanita. Dikisahkan suatu hari ada seorang wanita yang mendengar suara-suara di toilet kayak gini guys. Bisakah kita mulai pemakaian jaket merahnya? Intinya dari bilik sebelahnya itu ada suara kayak gitu yang ngajak-ngajak. Auto guys, si gadis itu langsung lari ketakutan sampai melapor ke polisi. Saking ya teratapnya gitu loh guys. Ya, dia sampai ndredeg. Kebeter. Tapi polisi malah menganggap hal itu sebagai hal yang biasa-biasa aja guys. Alah, ini anak paling ngapa ini? Gitu, pokoknya dianggap sepele guys. Dan itu merupakan kesalahan yang besar. Intinya si polisi ini menganggap kalau itu ada orang jahil dan kebangetan banget gitu. Apalagi suaranya kan cowok. Ngapain cowok di toilet wanita? Nah setelah itu usut ya usut, dua polisi ini datang ke sekolahan untuk mengecek bilik toiletnya. Polwannya itu tadi kemudian masuk ke bilik toiletnya, dan polisinya yang satu lagi yang pria menunggu di luar toilet. Jadi yang ngecek-ngecek ya polisi polwannya, kan ini bilik wanita. Nah ini ngeri banget guys. Pas polwannya itu masuk ke bilik, tiba-tiba terdengar suara kayak gini, rompi merah atau biru. Nah seketika itu juga rekannya polwannya itu tadi yang ada di luar ini menguping dan ngedenger kalau teman polwannya itu ngejawab merah. Nggak lama-lama kemudian terdengarlah suara jeritan yang kenceng dari dalam bilik toilet yang dimasuki sama polwan itu tadi. Terus selain itu juga terdengar suara benda jatuh guys. Udah auto lah guys. Seketika itu juga rekannya polwan itu langsung ngedobrak bilik toiletnya dan mendapati teman polwannya itu udah tersungkur jatuh di bawah. Cuman ini sadis banget, seragamnya itu bersimbah merah-merah. Ya you know lah merah-merah itu apa, terpenggal. Jadi benda jatuh itu ini itunya. Konon kadang-kadang selain menawarkan kertas, si Akamanto ini juga sering menawarkan jubah, rompi, atau juga benda lainnya dengan pilihan warna merah atau biru itu tadi guys. Usutnya usut, kisah Akamanto ini sering diceritakan sama masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang bilang kalau si Akamanto ini dulunya adalah seorang pria. Pas masa hidupnya itu seorang pria yang bener-bener tampan. Jogan Akamanto, bukan Jogan Yoseno. Dan seperti yang kita bilang tadi, karena ketampanannya itu dia merasa terteror. Dia risih karena ya diikutin sama ciwi-ciwi terus guys, sama penggemar-penggemarnya. Nah auto karena itu dia jadi bunuh diri karena labil tadi kan, karena mungkin juga buronan dikejar polisi. Dan bunuh dirinya itu dia pakai topeng sama jubah guys.
Itulah makanya dia itu gentayangannya kayak gitu, jadilah Akamanto. Mungkin satu dia pakai jubah karena jadi buronan. Iya. Terus mungkin karena udah ngebunuh banyak orang, dia dikejar polisi, dia nutupin gitu biar nggak gampang ketahuan, sama pakai topeng juga kan. Iya. Alhasil karena dia stres dikejar-kejar polisi terus kemana ya nggak tenang, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri guys. Nah bunuh dirinya itu di toilet wanita dan akhirnya bergentayangan jadi Akamanto yang terus memiliki rasa dendam sama ciwi-ciwi karena semasa hidupnya dia dikuntiti ciwi-ciwi terus. Hasil kan dia budrek. Iya. Dia jadi Pusing ya. pusing. Dan konon selain itu juga Akamanto ini terkenal sebagai satu-satunya hantu di Jepang dengan jiwa dendam yang nggak bisa ditipu. Maksudnya gimana nih jiwa dendam yang nggak bisa ditipu? Mungkin dia nggak bisa dikelabui. Oh iya. Ya contohnya itu tadi milih warna merah atau biru. Terus kalau kita milih warna lain tetap kita akan amsyong ya. Ya satu-satunya cuman nggak milih tadi kayaknya. Ya itu entahlah ya guys ya. Mungkin kalau kita nggak milih kita tetap bablas kan kita nggak tahu. Soalnya hantu itu licik guys. Ini tuh ya guys ya sedikit kisah urban legend dari Jepang tentang Akamanto yang semasa hidupnya itu dia adalah Jogan, babang tampan ya guys ya. Tapi ya bukannya ketampanan itu memberikan keuntungan sama dia, tapi malah dia ini terteror, budrek, frustasi karena terlalu sering diikuti sama ciwi-ciwi yang itu ya mengganggu kehidupannya guys. Ya mungkin ciwi-ciwi ini sampai ada di depan rumahnya terus menerus sampai ya diteriak-teriakin. Jadi dia nggak merasa tenang gitu. Mau hidup tenang nggak bisa. Ya udah kayak selebriti ya guys ya. Ini berarti tampan banget ya. Saking gitunya loh, sampai segitunya loh. Nah tapi gimana menurut kalian tentang urban legend Akamanto yang satu ini? Mungkin ada info-info atau cerita-cerita yang kurang lengkap atau salah atau yang belum kita jelaskan. Kalian boleh banget tuliskan aja di bawah guys, share-share aja ya guys ya. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini, urban legend kali ini edisi Spooktober. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian komen di bawah atau langsung kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Kalau kalian mau juga hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilizon. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Happy Spooktober.